Nango ini salah satu umbut yang paling favorit di daerah Tanah Siang. Ini termasuk yang dibudidaya kurang lebih selama 10 tahun, jadi benar-benar ditunggu. Kedatangan saya disambut dengan hangat. Kami semua menari memasai namanya. Tambun Bungai atau biasa disebut Kalimantan Tengah memang selalu menarik untuk ditelusuri. Kali ini saya akan menuju Desa Sangeh, Kecamatan Saripoi, Dayak Siang untuk mengikuti salah satu tradisinya. Wah, untuk menuju ke sana ini memang harus menggunakan motor karena trek yang dilalui juga lumayan sulit. Ya Pak, tunggu Pak. Saya ketinggalan nebang pohonnya nih. Ada pohon lagi yang mau ditebang nggak? Masih ada dua. Oh, masih ada 2 lagi. Oke, berarti saya nggak ketinggalan dong. Oh, enggak. Ini ada pohon nango, umbut nango yang kedua yang akan kita tebang. Karena memang ini untuk acara besar, makanya dibutuhkan umbut yang banyak. Umbut nango biasa tumbuh di hutan atau perkebunan sekitar warga. Biasanya ditebang hanya ketika ada acara khusus. Butuh perjuangan nih untuk mengupas bagian kulit luarnya saja. Pohon nango yang sudah berbuah sudah tidak dapat diambil umbutnya lagi karena bagian umbut sudah mengeras. Ini walaupun durinya belum tumbuh sempurna, tapi jangan salah, dia tajam banget. Barusan saya kena nih. Nggak heran kenapa disebut umbut favorit, karena beneran rasanya enak. Kalau menurut saya nggak ada pahitnya Pak ini. Acara menugal atau menanam padi bersama-sama biasanya dihadiri oleh banyak warga. Oleh karena itu, kami masih memerlukan beberapa pohon lagi untuk ditebang. Umbut yang ketiga yang mau kita ambil, ini namanya umbut mohio. Dia kalau dari ukuran pohon lebih besar. Oh, lebih besar, cuma dia memang tidak berduri. Jadi aman lah kalau dipeluk. Pohon yang satu ini memang sudah tidak asing. Biasa daunnya digunakan untuk atap dan buahnya untuk kudapan. Berbeda dengan umbut nango, umbut mohio ini selain lebih besar, dia lebih mudah sebenarnya untuk kita potong. Dia kan tidak berduri kalau Tidak berduri, iya betul. Dalamnya juga kayak lebih empuk. Ini emang rasanya keset, ada pahitnya sedikit. Tapi kalau udah dicampur pakai daging, katanya rasanya enak. ya. Wow. Ah! Ya, patah bang. Bawa lagi bawa. Ketinggalan ting kari karena niat nanya tiup nampak netak ini. Kedatangan saya disambut dengan hangat. Lalu saya dapat ini nih, lemang. Lemang ini tadi diletakkan di atas pompong itu sebagai tanda terima kasih untuk menerima tamu supaya kita di sini bisa menjalankan kegiatan dengan lancar.
Acara penyambutan sering diadakan untuk menyambut tamu yang baru pertama kali datang ke desa, sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan untuk tamu. Kami semua menari memasai namanya. Tari ini melambangkan kebahagiaan. Dilakukan oleh beberapa orang peserta, pria dan wanita yang berdiri berselang-seling dalam satu lingkaran. Untuk acara Nugal biasanya ada hewan yang dipotong untuk makanan tambahan selain umbut. Nah, untuk ini nih, Dayak Siang menggunakan hewan babi. Biasanya suku Dayak yang lain juga bisa menggunakan sapi atau ayam yang dipotong. Sudah menjadi tradisi, sebagai tuan rumah atau pemilik kebun, menyediakan makanan untuk warga yang datang membantu. Selain lauk pauk, lemang juga disiapkan sebagai makanan utama. Ini dia nih, lemang. Makanan yang wajib dan harus ada di setiap acara-acara besar. Ini kita tunggu sampai airnya saat nanti baru diangkat. Ini dia acara yang paling ditunggu, Nugal atau menanam padi bersama-sama. Saya coba ya. Wah, berat! Berat ternyata ini. Alat yang saya gunakan untuk membuat lubang ini namanya kongkurung. Uniknya, kongkurung ini ada apa ya, di atas itu jadi mengeluarkan suara seperti musik. Jadi Nugalnya semakin semangat. Nih, ada iramanya. Kungkurung digunakan untuk melubangi tanah sebelum ditanam bibit padi. Sekarang saya nyobain kongkurung yang ukurannya lebih kecil. Nah, ternyata saya juga baru tahu kongkurung ini punya irama yang berbeda-beda. Berarti kalau yang lebih kecil lebih nyaring suaranya. Alat musik ini bisa mengeluarkan bunyi setelah dihentak-hentak ke tanah dan mengeluarkan bunyi berbeda satu sama lain. Ini medan yang dilalui lumayan terjal ke bawah. Jadi kita juga harus hati-hati. Selain kurung-kurung, warga di sini biasa menggunakan alat lain untuk membuat lubang. Nama alat untuk nugal ini adalah tugal. Jadi caranya tinggal ditancapkan saja ke tanah, lalu diputar-putar sedikit supaya lubangnya agak dalam, baru ditarik. Soalnya kalau kita bikin lubangnya tidak terlalu dalam, nanti padinya tidak bisa masuk, benih padinya. Biasanya, tugal terbuat dari batang kayu yang keras agar dapat tertancap lebih dalam. Di belakang saya ini ada temingan, itu adalah tempat khusus untuk menyimpan benih padi. Karena memang sebelum dilakukan nugal, ada doa-doa yang dipanjatkan supaya hasil panennya berlimpah dan juga terhindar dari hama. Dan juga terhindar dari mara bahaya ya Pak? Iya. Jenis padi yang digunakan adalah padi gunung atau padi gogo, yang masa panennya relatif lebih lama dari padi sawah biasa. Setahun 2 kali atau 6 bulan padi siap dipanen. Gabah yang digunakan untuk bibit berasal dari hasil panen tahun sebelumnya. Setelah dilubangi, sekarang bagian untuk menyebarkan benih padinya. Tidak boleh terlalu banyak ya, dikira-kira saja supaya masuk ke lubang. Gabah di luar lubang juga akan mengundang burung atau hewan lain untuk memakannya. Kalau
bikin lubang itu mayoritas laki-laki, yang bagian menanam mayoritas ibu-ibu. Proses nugal atau pembukaan lahan tradisional ini memang batang pohonnya sengaja tidak disingkirkan. Justru ini bisa menjadi pupuk alami. Di akhir acara, biasanya ditutup dengan makan bersama sebagai ucapan rasa terima kasih dan kebersamaan. Semua bahan makanan yang dicari sebelum acara dimulai sudah siap untuk dinikmati bersama-sama. Dan akhirnya sekarang saya bisa nyobain umbut hasil panen saya tadi. Rasanya juga luar biasa enak. Apalagi udah dicampur sama daging. Ikuti jejak saya, jejak petualang.